Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min 'adzabin alim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini saya diamanahi oleh PKM atau panitia kajian Rabu malam Kamis ini untuk kita belajar bersama kajian tafsir, dan saya menggunakan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, Tafsirul Qur'anil Azim. Termotivasi atau teringat Ketua PBM Majelis Tabligh PBM Ustadz Dr. Ali Trigiantno untuk mengenalkan dan mengakrabkan warga Muhammadiyah dengan kitab-kitab Turath. Kitab Turath itu kitab klasik, kitab-kitab peninggalan ulama-ulama terdahulu. Nah, salah satunya kajian kita dalam kajian tafsir pada setiap pekan pertama ini, insya Allah. Sebagai referensi kita adalah tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini ditulis oleh nama lengkapnya adalah Al-Hafidh Abil Fida Ismail bin Katsir Al-Qurshi Ad-Dimashqi, atau yang terkenal dengan nama Imam Ibnu Katsir. Kalau seorang ulama itu di nama depannya ditulis Al-Hafidh, itu berarti bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal hadis 100.000 hadis lebih, dari An-Abi sampai Ruwahunya, lengkap dengan matanya, 100.000 hadis. Dan sebagai mukadimah, jadi tafsir ini termasuk tafsir yang mu'tabar, tafsir yang diakui dengan metode tafsir. Satu, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat satu itu menjelaskan ayat yang lain. Misalnya dalam surat Al-Fatihah yang nanti kita jelaskan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa mereka? Mereka itulah adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, wassolihin, dan orang-orang soleh. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan atau dijelaskan dengan hadis. Karena hadis itu sendiri adalah kesimpulan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran. Seperti sholat 5 waktu, tidak kita jumpai di dalam Al-Quran itu menjelaskan sholat 5 waktu. Maka ada orang yang liberal, dia nggak ada perintahnya sholat 5 waktu dalam Al-Quran, cari. Memang tidak ada. Di mana dijelaskan sholat 5 waktu? Dalam hadis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan dengan ijma' sahabat, atau pendapat sahabat. Bagaimana perkataan
Imam Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, kami mengetahui ya, ketika ada ayat turun itu kami tahu ayat itu turun di mana, tentang apa, ya, kejadiannya siapa, dan mereka para sahabat adalah para pelaku ya, kejadian itu, sehingga mereka adalah paling paham tentang maksud daripada Al-Quran. Ya, sahabat Mu'adz ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke suatu daerah, maka beliau ditanya, dengan apa engkau menghukumi kaummu? Dengan Al-Quran. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan dengan sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak dijumpai, maka beliau mengatakan dengan pendapatku, pendapat sahabat yang menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Jadi bukan semata-mata pendapatnya sendiri. Nah, yang tidak boleh adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri yang tidak disandarkan kepada Al-Quran maupun hadis. Dulu pernah ramai misalnya Ahok itu Muslim, ada di Al-Quran, Ahoka, ya. Ada kalimatnya begitu. Tapi maksudnya saudaramu itu bukan Ahok. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dari surat Al-Fatihah, nanti kemudian surat-surat yang ringan atau pendek dari belakang ya. Surat An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tafsir dari surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Pertama karena Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran khotton secara tulisan. Jadi urutan surat ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu adalah sesuai wahyu. Artinya paket dari Allah Subhanahu wa taala, urutan surat itu dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai An-Nas. Yang kedua dikatakan Al-Fatihah karena bacaan di dalam sholat itu dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang mengerjakan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Juga disebut dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Karena semua isi kandungan Al-Quran 6.000 sekian ayat, 30 juz, 114 surat, inti dari semua itu dalam kandungan Al-Quran adalah terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nah, nanti Alkitab kalau kita kajian kristologi ya, kalau kristolog yang hari ini terkenal atau naik daun adalah Kordondi. Mungkin kalau yang suka buka YouTube, jangan pernah kita menyebut Bible, Injil itu ya dengan Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kitab yang tersusun rapi yang menjadi pedoman hidup. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Sementara kalau Bible disebut dengan kitab, itu banyak kontradiksi. Antara cetakan Indonesia mungkin dengan Inggris berbeda, sama-sama Indonesia dengan tahun sekian pun berbeda. Dan itu tidak kita jumpai di dalam Al-Quran. Al-Quran cetakan 200 tahun yang lalu
dengan cetakan terbaru hari ini plek sama persis urutan huruf-hurufnya, surat-suratnya. Al-Quran terbitan Indonesia dengan Al-Quran terbitan Madinah, Maroko, Inggris misalnya, itu sama persis. Nama lain daripada Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Al-Mathani, 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Minimal dalam sehari kita membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Nah, nanti perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah mereka sepakat bahwa Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7 ayat. Tapi perbedaannya apakah basmalah termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan? Dulu pernah kita bahas khusus mengkaji mentadaburi faedah daripada basmalah. Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan saat beliau Nabi Muhammad SAW pada fase kehidupan di Makkah. Kemudian jumlah kalimatnya ada 25 kalimat atau kata, sedangkan jumlah hurufnya ada 113 huruf. Artinya kalau kita membaca Al-Fatihah sejumlah 113 huruf dikalikan 10 kebaikan. Maka kita membaca Al-Fatihah itu mendapatkan kebaikan 1130 kebaikan. Satu kali baca kali 17 kali berapa puluh ribu, Pak? Kali dalam sholat sunnah dan seterusnya. Nah, inilah diantaranya mukjizat Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Berbeda dengan mukjizat para nabi yang lain. Misalnya tongkatnya Nabi Musa itu ya hanya bisa menjelma menjadi ulat, atau ketika dipukul ke lautan bisa membelah, itu Nabi Musa saja yang bisa. Umatnya jelas tidak bisa. Tapi Al-Quran itu juga menjadi mukjizat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah ladang pahala bagi umatnya. Maka sangat rugi sekali ketika ada seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran, karena kehilangan kesempatan yang luar biasa dalam mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bacaan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan Al-Fatihah adalah ruqyah. Selain tadi Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang itu tidak diberikan atau tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, hanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan atau fadilah Al-Fatihah adalah ruqyah. Ruqyah itu bahasa kita jampi-jampi, bacaan yang bisa digunakan sebagai perantara untuk mengobati. Syaratnya apa? Syaratnya kita betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu sifat. Al-Quran itu bisa sebagai obat bagi
penyakit. Nah, syaratnya kita yakin dengan bacaan itu, dengan Al-Quran. Nah, terkadang kita tidak yakin, yakinnya dengan butrek, ya. Maaf menyebut merek gitu. Pusing ya, ini ya beli obat ini sembuh. Nah, kadang kita tidak yakin dengan bahwa Al-Quran atau Al-Fatihah itu adalah sebagai obat. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat, ada yang penyakit, kemudian salah seorang sahabat itu membacakan Al-Fatihah dan kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah sembuhkan penyakitnya. Beberapa hukum yang berkaitan dengan Al-Fatihah, bahwa telah ditetapkan lafaz sholat, ya. Maksudnya adalah bacaan. Kemudian di dalam sebuah hadis dijelaskan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku membagi sholat itu menjadi dua bagian. Pertama bagianku wa baina 'abdi, dan sebagiannya adalah bagian hambaku. Nah, maksud sholat di sini adalah Al-Fatihah. Ayat 1 dari Basmalah sampai ayat keempat, Maliki Yaumiddin, itu adalah bagian Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang berkaitan dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian mulai ayat ke-5, 6 dan ke-7 adalah wali abdi, untuk atau bagian hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian yang berkaitan dengan Al-Fatihah, annahu tata'ayyanu qiraatul Fatihati fi shalah, bahwa diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Wala tuji'u sholata biduniha, dan sholat tidak sah, ya, tidak mendapatkan balasan biduniha, tanpa membaca Al-Fatihah. Dan ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Artinya dalam sholat itu kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Sementara menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu boleh membaca selain daripada surat Al-Fatihah. Surat apa saja boleh dibaca, yang penting mudah bagi kita. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, berdasarkan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kita dari hafalan Al-Quran kita. Kemudian 3 imam atau jumhur ulama tadi yang mengatakan bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, bahkan membaca Al-Fatihah dengan benar ini adalah salah satu di antara 16 ilmu yang masuk kategori fardhu ain umum. Artinya setiap muslim yang sudah balik itu wajib bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Maka di antara peluang orang tua
Selain anak soleh, ya, ketika orang tua nanti sudah meninggal, itu kan terputus amalannya kecuali 3 hal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh. Fokus kita sebagai orang tua biasanya ke anak soleh. Bagaimana mendidik anak jadi soleh. Tapi kita juga punya peluang ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Mengajarkan hafalan Al-Fatihah kepada anak kita. Jadi jangan sampai kesempatan pahala yang terus mengalir, ya, pahala jariah itu diambil alih oleh guru TK. Jangan sampai kesempatan amal jariah itu diambil alih oleh guru TPQ. Kenapa? Karena kalau anak kita hafal Al-Fatihah dengan benar karena kita yang mengajarkan, anak kita tumbuh besar dewasa sampai kita sudah meninggal terus mengerjakan sholat dan Al-Fatihah itu terus dibaca, kita sebagai orang tua tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau guru TK, guru TPQ yang mengajarkan, maka pahala itu diambil alih oleh guru TPQ, guru TK. Kalau yang sekarang sudah sepuh-sepuh, anaknya yang sudah dewasa, maka yang orang tua muda ini jangan sampai kehilangan kesempatan. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan Al-Fatihah tadi, bahwa kalimat lafaz as-sholat maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Sebagian adalah bagian Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua adalah bagian hamba atau bagian kita. Kemudian pertanyaannya, apakah makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah? Kalau sholat sendiri jelas, ya, kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam sholat jamaah, apakah makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah? Maka ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan annahu tajibu alaihi, wajib atasnya, atas makmum itu membaca surat Al-Fatihah sebagaimana wajibnya imam, berdasarkan keumuman hadis bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, tidak wajib atas makmum bil kulliyah, secara menyeluruh, baik dalam sholat-sholat jariyah maupun dalam sholat-sholat sirriyah. Berdasarkan hadis, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Barang siapa yang baginya imam, seorang imam, maka bacaan imam itu adalah juga menjadi bacaan seorang makmum. Nah, sudah diwakili imam sehingga makmum tidak perlu membaca. Pendapat yang ketiga mengatakan wajibnya membaca surat Al-Fatihah alal makmum, atas makmum, fisirriyati, dalam sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga keempat sholat isya. Wala yajibu dzalika fil jahriyati, dan tidak diwajibkan dalam sholat jahriyah, sholat subuh, kemudian rakaat pertama dan kedua sholat maghrib dan sholat isya. Di antara dasarnya adalah innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Hanya saja dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti.
Maka ketika imam takbir, kita ikut takbir, mengikuti. Faidah Quran, apabila imam membaca dalam sholat-sholat jariah, fa'ansitu, maka adalah makmum itu mendengarkan bacaan imam. Ini yang berkaitan dengan Al-Fatihah, dan detail kajiannya atau pembahasan ini nanti dalam kajian fikih. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk tafsir isti'adzah wa ahkamuha dan hukum-hukumnya. Membaca isti'adzah di luar sholat maupun di dalam sholat itu hukumnya sunnah, ya, tidak sampai wajib. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, baik memulai dari awal surat maupun dari pertengahan surat, maka hukumnya sunnah, ya, tidak sampai wajib. Kemudian di dalam sholat juga hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Setelah membaca doa iftitah, kemudian kita membaca isti'adzah, ta'awudz, ya. Adapun basmalah nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian lafaz isti'adzah yang masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita menambah dengan yang lainnya, apakah dibolehkan? Misalnya kita mungkin pernah mendengar a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ada yang pernah mendengar seperti itu, Pak? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ya, sering mungkin ya. Kemarin kebetulan saya ikut daurah online dengan Syekh Dr. Bakar Sulaiman Az-Zamili di asli Gaza. Itu tidak masalah karena ta'awud itu bukan lafaz Qur'aniyah, bukan lafaz di dalam Al-Quran. Berbeda dengan basmalah. Kalau bismillah itu ayat dari Al-Quran. Jadi sesuatu yang dari Al-Quran itu tidak boleh kita tambah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim cukup. Adapun ta'awudz itu yang umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tambah a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, itu juga boleh. Berkaitan dengan ta'awudz, kapan ia dibaca jahar dalam sholat? Tentu kita baca sir. Saat kita memulai bacaan untuk diperdengarkan, maka itu disunahkan membaca ta'awudz secara jahar. Misalnya ada pengajian, kemudian ada tilawah, dia membaca Al-Quran untuk diperdengarkan, didengar oleh banyak orang, maka itu mustahab, ya, disunahkan untuk membaca secara jahar. Yang kedua, saat kita membaca secara bergantian, misalnya tadarus di bulan Ramadan bergantian, maka orang yang pertama itu disunahkan membaca ta'awudz secara jahar. Pun yang lain cukup diwakili yang pertama itu. Yang ketiga dalam taklim, dalam pengajaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awudz ini adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim yang
terkutuk. Dan setan itu ada dua jenis. Nanti di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Maka setan itu bukan makhluk tapi sifat. Jadi setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Nah, kalau kita misalnya sedang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka jangan menyebut setan. Karena setan akan membesar. Misalnya kepleset misalnya, setan itu malah senang, malah dia membesar. Ta'adzuma, maka dia akan membesar. Yang buka warung nasi goreng setan gitu. Nah itu setan membesar, senang. Mie setan. Jadi sekarang kan viral gitu. Setan itu dipakai nama makanan. Ya. Lombok setan. Nah itu setannya senang. Setannya membesar. Jadi ta'awud itu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan baik jin maupun manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melindungi kejahatan setan baik jin maupun manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan baca ta'awudz, kemudian dalam zikir pagi petang kita ya, ada muawwidzat ya, doa-doa yang fungsinya kita berlindung agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan. Di pagi hari sampai sore hari. Sore hari kita membaca zikir itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sore sampai pagi lagi. Karena kita tidak punya kuasa, Pak. Terutama setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin tahu kita, bahkan dia yajri majradam, mengalir dalam aliran darah kita. Sementara kita tidak melihat setan. Setan itu sangat sabar dalam menggoda manusia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada batasnya. Maka tidak ada perlindungan dari usaha ketergelinciran itu kecuali berlindung kepada Allah dan yang Maha menciptakan, Maha melindungi. Dan setan itu kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia lari. Takbir dalam hadis itu kan diceritakan, kalau kita sedang sholat saat takbir, maka setan itu lari. Nah, begitu kita membaca, imam baca Al-Fatihah, ya, surat-suratan, maka setan kembali menggoda kita. Ya. Kan biasanya ketika imam sudah mulai baca Al-Fatihah, surat-suratan, kita diingatkan sesuatu yang sebelumnya kita lupa. Kuncinya hilang, ingat pas sholat. Naruh, mungkin habis beli garam, dicari-cari nggak ketemu. Ketemunya pas sholat. Tapi setan golongan jin itu tidak mengenal kompromi. Tidak mengenal kompromi. Dia akan selalu berusaha menyesatkan manusia.
dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini pengakuan setan. Orang yang ikhlas itu tidak akan bisa diganggu oleh setan. Nah, ini pengakuan setan banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya dalam surat Al-A'raf ya. Bisa dibuka. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis gara-gara dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis itu sebagai dedekonnya setan berusaha menyesatkan, dia berjanji akan menyesatkan manusia, anak keturunan Adam, sampai kapanpun ya, sampai hari kiamat. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya ada orang yang tidak bisa diganggu oleh setan. Siapa itu orang-orang yang mukhlis? Orang-orang yang ikhlas dalam setiap amalnya. Orang-orang yang hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mudah, sulit ya. Siapapun ya, mau ustaz mau bukan ya, itu tetap digoda. Nah, malah jadi mubalik atau ustaz itu godanya lebih besar. Sementara kalau setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia itu masih mengenal kompromi. Artinya setan dari golongan jin yang mau melakukan kejahatan itu ketika kita perlakukan baik, niat jahatnya itu kadang luntur, tidak jadi berbuat jahat. Berbeda dengan setan dari golongan jin tadi. Hanya bedanya kalau setan dari golongan manusia dibacakan ta'awudz yang nggak lari, dibacakan Al-Fatihah nggak lari, kadang malah lebih fasih. Baca ta'awudz malah jawab nyong bisa. Saya juga bisa baca ta'awudz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian basmalah dulu sudah pernah kita kaji tentang basmalah ya, secara detail. Para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan basmalah. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga ayat terakhir itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Sehingga yang mengatakan basmalah dari Al-Fatihah, maka basmalah wajib dibaca jahar. Sebagian qiraat mengatakan basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6, sehingga boleh berhenti waqaf, berhenti ambil nafas gitu. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa alaihim bukan tempat waqaf. Tapi ketika terpaksa berhenti tidak mengapa. Tapi itu bukan tempat waqaf. Yang ahsan, yang baik adalah membaca satu kali nafas ya dalam riwayat Al-Qur'an kita. Kemudian dalam
Ya, diusahakan, ya. Diusahakan untuk bisa 1 kali nafas. Gitu. Nah, tapi latihannya jangan pas sholat. Latihannya di luar sholat. Nah, kemudian ada yang berbeda, keluar dari perbedaan, namanya khurud minal khilaf, keluar dari perbedaan yang ada. Yang satu mengatakan wajib 1 kali nafas, yang satu mengatakan boleh berhenti. Maka pertengahannya, nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tarik nafas kemudian diulang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru berhenti di situ. Nah, itu solusi atau khurud minal khilaf, keluar daripada kedua perbedaan pendapat itu. Nah, kalau saya mengajarkan untuk 1 kali nafas, ya. Maksudnya imam latihan, ya. Di luar sholat latihan untuk bisa membaca ayat ke-7 itu 1 kali nafas. Kalau toh tidak bisa, yang berhenti di alaihin, maka ada pendapat ulama yang membolehkan. Nah, kemudian basmalah, sedikit kita ulang, huruf ba dalam bismi, satu huruf itu memiliki 9 makna. Ini kekayaan bahasa Arab itu, satu huruf saja itu memiliki 9 makna, yang diantaranya maknanya sudah saya. Maknanya adalah musohabah, selalu ditemani, ilsok, melekat. Artinya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah merasakan kedekatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ampun bisa gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada kajian Rabu, malam Kamis di pekan pertama, lanjutkan kajian dari surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.